Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, yakni di agenda dari Roy Sitas Arta yang bertemakan transformasi diri bersama Ramadan dalam agenda Gebiar Ramadan 1446 Hijriah. Oke, brother dan sister bagaimana kabarnya? Oh, susah amat jawabnya ini. Ulang, ulang, ulang. Brother dan sister bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Allah Akbar. Kalau sister, sister bagaimana sister kabarnya? Alhamdulillah, oh, rame banget ya. Brother bagaimana kabarnya? Wah, alhamdulillah. Biasanya yang akhwat lebih kencang, sekarang mulai redup ini. Dan alhamdulillah juga kita sudah bersama ya ini akan menyampaikan materi hari ini tentang ibadah yang menyelamatkan. Jadi ada pertanyaan, apakah ibadah yang kita lakukan selama ini itu tidak menyelamatkan kita? Yang akan menyampaikan adalah Ustadz Ervandoni Tirmizi. Ya, kita sudah, gagah, dia sudah ada di depan kita. Jadi nanti ada sesi tanya jawab. Kami harapkan sister and brother maupun yang hadir secara offline maupun Zoom bisa aktif bertanya. Namun sebelum itu ada informasi perlu disampaikan. Yang pertama, bagi rekan-rekan yang belum zakat atau belum memberikan infak atau sodakoh, silakan melalui JIS dari Lintas Arta. Kami telah menyediakan, silakan untuk scan barcode tersebut jika ingin melakukan JIS di JIS Lintas Arta. Dan informasi selanjutnya adalah dari Masjid MBH yang dimiliki oleh PT Aplikan Nusa Lintas Arta, yakni membuka sarana untuk berdonasi Jumat Berkah. Jadi untuk rekan-rekan brother and sister yang mau berdonasi Jumat Berkah, silakan untuk scan barcode berikut. Iya, oh ada untuk biaya operasional juga. Ya. Dan selanjutnya untuk rekan-rekan brother and sister yang belum join grup keluarga Muslim Lintas Arta silakan untuk join. Insya Allah grupnya bukan aktif ketika Ramadan aja, tapi akan setelah Ramadan pun insya Allah akan diaktifkan. Betul begitu Mas Bagus? Ya betul banget. Baiklah sebelum kita mulai sama-sama kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kepada Ustadz Ervandoni Tirmizi untuk menyampaikan materinya. Tolong Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah yang mana sampai hari ini kita senantiasa diberikan nikmat iman, kesehatan, dan semoga Allah SWT menjadikan kita waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap malam yang disebutkan Nabi SAW di malam bulan Ramadan ini akan ada hamba-hamba Allah yang Allah ampuni dosa-dosanya. Maka Allah mensyariatkan puasa diwajibkan pada kita sebulan penuh ini tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini diampuni dosa-dosa kita dan makin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah melaksanakan perintah Allah. Sebetulnya apa perintah Allah kepada kita? Maka Allah memerintahkan kita di muka bumi ini yaitu hanya satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita diciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka awalnya manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam.
Ya. Kemudian Allah sudah mentakdirkan bahwa Nabi Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena rayuan dari iblis. Maka eh, Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi ini, juga iblis diturunkan. Dan kemudian iblis selalu menggoda kita untuk menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah SWT. Maka setiap umat-umat ketika mereka sudah jauh dari Allah, melupakan ibadah kepada Allah, diutus lagi Allah yang mengutus para rasul di antara kalangan manusia. Dan semuanya kembali mengingatkan tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat-umat itu yang mereka sudah melenceng dari beribadah kepada Allah, kami utus para utusan. Yang mana an ya'budullah wajtanibut taghut. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kita ibadah menyelamatkan. Berarti ada ibadah yang tidak menyelamatkan. Ya, maka apa yang menyelamatkan kita berupa ibadah itu? Maka yaitu ibadah yang soleh, amal soleh. Ya. Maka kita perlu mengetahui kapan ibadah kita itu menjadi soleh. Tapi sebelumnya, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah itu, ya, perintah Allah pada kita, ibadah itu adalah setiap ucapan maupun perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu bahwa itu dicintai oleh Allah taala? Yang maka kita tidak tahu cara beribadah kepada Allah. Itulah diutus para rasul menjelaskan ucapan ini baik, ucapan ini buruk, perbuatan ini baik, perbuatan ini buruk. Maka ibadah itu baik dan buruknya ya harus sesuai dengan tuntunan para rasul. Maka ucapan perbuatan kita ketika menjadi ibadah, yaitu yang pertama syaratnya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan, ya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, kalian betul-betul beribadah kepada Allah, ikutilah aku. Jadi supaya kita beribadah kepada Allah itu adalah dengan mengikuti yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang berikutnya yang paling utama yaitu ibadah itu kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang sudah dituntun oleh Rasulullah SAW, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, itulah ya Allah memerintahkan kita di muka bumi ini hanya untuk beribadah. Jadi mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam tidur itu pun menjadi ibadah. Kapan menjadi ibadah? Pertama, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, ya contohnya kita mandi, kita bekerja, kita melakukan sholat, ya itu harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Makanya manusia yang diutus supaya bisa kita ikuti. Kalau Allah mengutus malaikat nggak mungkin kita bisa ikutinya. Ya. Maka Allah mengutus yaitu Nabi dari kalangan dari manusia supaya bisa kita ikuti. Sudah dituntun oleh Rasulullah SAW cara makan, cara mandi, cara sholat, ya. Dan semua itu kapan menjadi soleh dan menyelamatkan kita ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita misalkan mandi tujuannya supaya bersih, sia-sia, nggak dapat pahala. Mandi tapi karena Allah perintahkan, yang mana Allah mengatakan wasiyah baka fatahir, pakaianmu bersihkanlah. Perintah dalam Islam itu muslim itu harus bersih. Nah, kita niatkan Allah yang merintahkan kita bersih, saya pun membersihkan diri saya, mendapatkan pahala. Bekerja kita cari uang. Nah, kita kalau hanya cari untuk berbangga-bangga supaya punya uang, supaya memenuhi kebutuhan kita, sia-sia, nggak dapat pahala, nggak menyelamatkan kita harta tersebut.
Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan bahwa ketika Nabi duduk bersama beberapa para sahabat melihat ada seorang laki-laki yang mencari nafkah dengan semangat. Kemudian para sahabat mengatakan, wah sayang, seandainya semangatnya ini mencari nafkah diniatkan atau dilakukan untuk berperang di jalan Allah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengomentari, ini kesalahan pahaman dalam masalah ibadah itu bukan hanya jihad, bukannya sholat. Tapi mencari nafkah pun itu adalah sebagaimana Nabi kan mengatakan seandainya dia semangat mencari uang ya karena mencukupi dirinya atau untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tidak mampu atau untuk menafkahi anak-anaknya yang kecil maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita betul-betul niat itu harus sesuai dengan perintah Nabi untuk memenuhi kebutuhan kita dan orang-orang yang ditanggung jawab kita untuk menafkahinya. Ya. Dan karena Allah yang perintahkan, ingat harus ada niat. Karena amalan ibadah kita itu percuma, tidak akan terima kalau tidak ada niat. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu biniat. Amalan itu tergantung dari niatnya. Nah, kalau kita niatnya dalam hadis ini Nabi mengatakan karena memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, dia sedang di jalan Allah, sedang berperang. Tapi seandainya dia bekerja semangat, ya, karena Allah perintahkan kita untuk mencari nafkah. Allah mengatakan faidha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah tunaikan salat Jumat, bertebaranlah di muka bumi, carilah rezeki Allah. Allah perintahkan kita di antara bentuk ketaatan pada Allah mencari rezeki, tujuannya harta ini untuk kita gunakan untuk beribadah karena ibadah-ibadah kita nanti sholat butuh pakaian, ya, puasa butuh makan dan minum, zakat apalagi harta haji juga harta sehingga butuh harta makanya wajib. Nah, dia sedang jihad di jalan Allah menjadi nilai ibadah karena Allah SWT. Tapi Nabi mengatakan, ingkana seandainya dia mencari nafkah itu untuk bermewah-mewahan, ya untuk berbangga-bangga. Wah, supaya status sosial saya beda, pakai iPhone misalkan, saya nanti mau beli iPhone atau beli mobil yang mewah supaya saya memiliki kedudukan lebih di masyarakat. Maka Nabi mengatakan bahwa fi sabili syaitan, dia sedang berada di jalan syaitan. Nah, maka niat itu betul-betul semua yang kita lakukan dalam aktivitas hari-hari tersebut harus kita niatkan karena Allah sehingga itu yang menyelamatkan kita. Tapi kalau seandainya kita melakukan apapun supaya ya bukan karena Allah, maka ibadah itu malah menghancurkan kita. Ya, malah membinasakan diri kita. Sekarang kita lihat apa di antara bentuk ibadah-ibadah di dalam Islam. Ya, sebagiannya. Karena kalau semua tadi kalau kita katakan ibadah itu mencakup semuanya, ucapan, perbuatan. Tapi kita lihat yang ibadah pokok dulu dah. Yang paling pokok itu adalah rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ibadah yang paling pokok. Bagaimana bentuk menyelamatkan, ya, menyelamatkannya ibadah rukun Islam tersebut? Di antaranya orang-orang yang bertakwa pada Allah, ya, maka hidupnya akan bahagia. Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan barang siapa yang beramal soleh laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka ya, amal soleh tadi kita katakan yaitu apapun perbuatan ucapan kita karena Allah SWT sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itulah yang dinamakan dengan amal soleh. Ya, jadi selalu kita betul-betul berusaha terus ya mempelajari tuntunan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita dan niatkan karena Allah Ta'ala menjadi amal soleh. Kalau kita beramal soleh, maka Allah mengatakan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami beri dia kehidupan yang baik, tenang, bahagia, selamat hidupnya di dunia. Itu di dunia. Dan Allah pasti mengatakan walana jiziyannahum ajrahum. Amal soleh mereka itu yang mereka lakukan
akan dibalas, kami akan balas pahalanya bi ahsani makanu ya'malun. Jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Nah, jadi menyelamatkan kalau betul-betul kita melakukannya sesuai tuntunan Nabi dan ikhlaskan Allah Ta'ala, kebaikan hidup kita di dunia pasti akan membaik, membaik, membaik. Kalau kita lihat, ya, salah satu target dari zakat, nah tadi disampaikan masalah zakat infak sedekah. Target dari zakat itu adalah menjadikan semua orang itu kaya agama, kaya materi. Ya. Karena rata-rata yang menyebabkan orang itu kekurangan, mayoritasnya karena mereka tidak bertakwa kepada Allah. Ya, jauh dari agama Allah Ta'ala. Itu di antara faktor utama. Jadi selain dari materi ada yang paling penting yaitu kita cukupkan agamanya. Allah mengatakan wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kalian betul-betul bertakwa pada Allah, Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak mungkin akan mati seorang, tidak mungkin dia kelaparan kalau dia bertakwa kepada Allah SWT. Tapi dia harus tahu dulu apa perintah Allah. Perintah Allah diantaranya wajib mencari nafkah. Berarti orang yang tidak bekerja itu tidak takut pada Allah, tidak melakukan perintah Allah. Kalau dia betul-betul berusaha, sudah mengerjakan ibadah, melakukan perintah Allah Ta'ala, hidupnya pasti akan bahagia di dunia. Ya. Jadi faktor itu adalah karena miskin agama. Sehingga kalau sudah miskin agama, dampak berikutnya adalah hidupnya sempit, kekurangan. Nah, tapi ada memang orang yang sudah ya bertakwa pada Allah mencari nafkah tetapi kekurangan. Nah, inilah yang dicukupi dari zakat. Ya, makanya zakat itu diambil dari orang kaya. Memang Allah takdirkan, Allah mentakdir kita itu ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi yang kaya ini Allah wajibkan, ya, di antara harta mereka ini diambil dan disalurkan pada orang-orang miskin yang Muslim yang takut pada Allah sehingga nggak mungkin ya ada Muslim yang kekurangan. Tetapi kita lihat realitanya sekarang kenapa banyak Muslim yang miskin. Tadi miskin agama, ya orang kayanya tidak mengeluarkan zakat. Sehingga orang miskinnya tidak terperhatikan. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, semuanya bermaksiat Allah Ta'ala, maka hidup dunia menjadi sempit. Nah, itulah bahayanya ketika kita tidak bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah juga mengatakan ihfazillah yahfazka. Ya, sebagaimana bukan oh maaf. Hadis Nabi SAW mengatakan jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga kalian. Menjaga Allah itu artinya apa? Kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah akan menjaga kita di dunia dan di akhirat. Ini yang menyelamatkan kita. Jadi ibadah itu yang kita lakukan betul-betul sesuai tuntunan Nabi. Perintah-perintah Nabi kita kerjakan, larang Nabi kita tinggalkan. Ya, itulah bentuk menjaga Allah SWT. Pasti kita dijaga di dunia dan di akhirat. Kemudian kita lihat saja ya di antara ibadah salat ya. Yang mana salat itu adalah merupakan yang rukun Islam yang kedua yang paling penting setelah kita bersyahadat, bersaksi bahwa Allah lah yang berhak diibadahi, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka selanjutnya adalah melakukan ibadah salat 5 waktu dan mengisinya dengan salat-salat sunnah. Yang mana kalau kita betul-betul mengerjakan sholat tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, pentingnya ibadah menyelamatkan itu apa? Kita harus tahu sebagaimana perintah Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholat kita itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan sholat itu ya kita lihat sholat tarawih 23 rakaat itu hanya berapa menit. Nah, itu apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak? Nah, udah capek-capek ya banting tulang ruku tapi nggak diterima ya. Nah, maka kita harus tahu bahwa bagaimana Nabi sholat. Nabi sholat itu sudah kita tinggal pelajarinya saja adanya tomak nina, apa yang kita baca, semua sudah dituntun oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau begitu, kalau kita betul-betul sudah mengerjakan sholat,
maka Allah mengatakan bentuk menyelamatkan kita. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau salat, sungguhnya salat itu akan mencegah kita berbuat keji dan mungkar. Nah, sehingga ini menyelamatkan kita dari perbuatan yang munkar ya di dunia, dan terlamatkan kalau kita tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar di akhirat. Allah pasti akan memberikan yaitu surganya kepada kita. Nah, bentuk salat ini tutahhiru nafsa minasyahi wal bakhli. Dia akan menjadikan diri kita bersih ya dari dosa-dosa ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalian melihat seandainya setiap rumah kalian itu depan rumahnya ada sungai, dia mandi 5 kali dalam sehari, masih ada nggak kotoran di tubuhnya? Ya, jadi mandinya itu 5 kali, subuh mandi, zuhur mandi, masih ada nggak kotoran yang tersisa? Tentu para sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah. Maka begitulah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu, ya Allah ingin menjadikan kita itu bersih dari dosa-dosa. Ketika kita sholat subuh, Allah bersihkan dari dosa-dosa. Kemudian setelah itu kita aktivitas, kerja segala macam, banyak dosa, melihat ini dan itu lainnya. Kemudian Allah panggil lagi, sholat lagi, Allah ampuni dosa kita. Kemudian kerja lagi, ya kerja lagi, bermaksiat lagi, Allah panggil lagi sholat asar, Allah ampuni dosa kita. Nah, jadi sholat itu sendiri adalah Allah menginginkan kita menjadi orang yang bersih. Tapi tadi sholatnya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak asal sholat saja. Ya. Kemudian berikutnya rukun Islam yang kedua itu apa? Hah? Rukun Islam yang ketiga, maaf yang ketiga. Setelah sholat tadi yang kedua. Yang ketiga apa? Zakat. Karena Nabi SAW mengatakan bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Islam itu didirikan atas 5 hal. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat. Zakat ini merupakan bagian dari sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah itu kita memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan, biasanya dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika suami menafkahi istrinya karena Allah perintahkan, karena Allah mengatakan ya, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi falyunfik mimma atahullah. Allah perintahkan para suami itu nafkahi istri kalian itu sesuai dengan kelapangan kalian. Jadi kalau suaminya banyak rezekinya, jangan pelit pada istri. Karena Allah perintahkan sesuai dengan kelapangannya, sesuaikan. Ya. Tapi jangan juga melakukan hal-hal yang diharamkan menginfakkannya. Kalau memang Allah sempitkan, maka istri juga harus sabar karena Allah hanya mewajibkan para suami itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau suaminya Allah sempitkan, ya segitulah rezekinya. Ya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Barang siapa yang Allah sempitkan rezekinya, hendaklah wajib menafkahi istrinya sesuai dengan kesempitannya itu. Maka istri harus bersabar. Suami kewajibannya hanya bekerja menafkahi, dan rezeki itu Allah menentukan. Nah, di sini dia niatkan bahwa saya bekerja, saya nafkahi istri saya berikan pada orang lain, bukan dirinya, tapi orang lain, istrinya, anaknya. Ini menjadi sedekah kalau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara sedekah yang wajib. Kemudian ya, Allah menganjurkan. Jadi setiap ibadah-ibadah ini, sholat, ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Yang sunnah itu para ulama katakan untuk menutupi kekurangan yang wajib tadi. Pasti kita sholat itu ada kekurangannya. Di antaranya kurang khusyuk. Misalkan lagi sholat ya khusyuk, teringat, wah pekerjaan tadi saya belum kerjakan. Ya. Atau apalagi kalau kita lagi lapar, waduh, habis ini makan apa ya? Biasa begitu. Nah itu mengurangi pahala sholat. Nah Allah maha menyayangi kita. Allah tambahkan lagi, yaitu adanya sholat sunnah, rawatib, tarawih untuk menutupi kekurangan tersebut. Sedekah begitu juga. Ada yang wajib, yaitu apa? Zakat mal, ketika hartanya itu sudah ya dia penuhi dirinya, istrinya masih berlebih. Akhirnya mencapai nisab.
dan berlalu 1 tahun, maka ini wajib dia memberikan hak orang muslim yang miskin tadi. Allah takdirkan mereka miskin. Nah, ya. Maka berikutnya yang wajib ini Allah tambahkan lagi. Kita ya zakat berikutnya itu zakat fitri. Ini juga di antara bentuk ibadah. Kemudian Allah menganjurkan kita untuk perbanyak sedekah. Nah, bagaimana bentuk ibadah sedekah ini menyelamatkan kita? Allah sudah mengatakan bahwa khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad harta dari orang kaya, ya. Tujuannya apa? Untuk tutahhiruhum, untuk membersihkan dan mensucikan. Kita ini Pak, Ibu, semuanya pelit. Ada yang nggak pelit? Semuanya Allah ciptakan kita itu pelit. Karena Allah mengatakan wa kanal insanu qaturo, manusia itu pelit kata Allah. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu sangat-sangat mencintai harta, ya. Dan kebetulan saya lagi pengawas dari lembaga zakat. Ada seorang, dia baru tahu ternyata ada kewajiban zakat, hartanya miliaran. Ketika dibantu ngitung, ternyata kewajiban zakatnya ratusan juta. Kira-kira berat nggak Pak? Pasti itu, pasti. Ya, orang yang tidak tahu tiba-tiba ada kewajiban zakat ratusan juta. Masa ratusan juta saya harus keluarkan ke untuk orang lain? Nah, dia mengatakan terus terang saya berat ini. Ya, terus terang berat. Nah, maka apa? Ya itu memang semua manusia itu pelit, ya, berat. Dan kalau kita biarkan tidak keluarkan, itu menjadi harta yang haram dan kita makin celaka di dunia. Harta yang bercampur dengan haram itu Allah hancurkan, Allah musnahkan. Ya. Dan kalau kita paksa diri kita untuk mengeluarkannya, maka Allah dengan kita keluarkan tadi akan menyelamatkan kita dari sifat-sifat buruk. Ya. Yang wajib sedekah, yang wajib maupun sunnah, Allah ingin membersihkan dari sifat pelit, hasad, dengki itu dengan sedekah. Nabi SAW mengatakan, ya sedekah ini di antara amal soleh. Ingat, sedekah itu betul-betul kita memberikan harta pada orang lain, mengharapkan pahala dari Allah. Nah, kalau kita hanya berikan harta pada teman kita, yuk makan yuk, saya traktir. Tujuannya apa? Supaya lebih dekat aja, makin akrab. Ini nggak dapat pahala. Ini makanya kenapa? Hadiah. Ya. Tapi kalau kita betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, baru menjadi sedekah. Nah, Nabi SAW sedekah yang wajib maupun sunnah, tadi selain Allah yang katakan tadi akan membersihkan kita, diri kita dari sifat-sifat buruk, ya, dan juga bersihkan harta kita tadi. Kalau kita lakukan, ya, Nabi SAW mengatakan untuk membersihkan diri kita, beliau mengatakan, ma min rujulin tasaddaqa bisyai'in hatta yafukka minhu bihi sab'ina syaitan. Tidaklah seorang laki-laki bersedekah sekecil apapun, ya, tapi dia bersedekah mengharapkan pahala dari Allah walaupun sebiji kurma. Maka apa yang didapatkannya? Maka Nabi mengatakan akan terlepas dari dirinya 70 syaitan. Ya. Jadi Pak Ibu-Ibu, setiap kita itu setan banyak Pak. Tadi yang kita ceritakan di awal, ya, setiap itu tuh memiliki setan banyak di tubuh kita. Yang mana setan sudah berjanji pada Allah akan menyesatkan kita. Jadi dia iblis mengutus pada setiap kita ini banyak setannya, ya. Dan ada di mata, di hidung, telinga, mulut. Makanya kalau kita misalkan azan subuh, dengar azan sayup-sayup, tiba-tiba hilang setelah itu. Kenapa itu? Setan ngencingin telinga kita, ya. Mata kita berat kita angkat. Kenapa? Setan yang terus membisikkan udah tidur-tidur, ya. Setan itu yang arahkan kita untuk melakukan. Nah, ketika kita bersedekah dan juga semua ibadah itu melepaskan diri kita dari setan, ya. Sedekah juga begitu, sholat juga kalau kita rajin sholat, setan itu kan keluar dari tubuh kita. Nah, dan para ulama mengatakan
bahwa harta dengan jiwa kita itu saudara kandung. Ya, tadi Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jiwa kalian pasti semuanya mencintai harta sehingga jiwa dan harta itu sulit untuk dipisahkan. Sehingga ketika kita berikan pada orang lain, membantu orang lain harta kita tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah, maka apa? Allah jadikan jiwa kita kuat. Kalau dia kuat, setan ya itu keluar, lepas dia dari tubuh kita. Tapi kalau kita ikuti, tidak mau bersedekah, setan terus. Ya misalkan kita dengar sholat azan, kita tidur, ya udah tubuh kita akan banyak setannya, akhirnya kesurupan. Itu. Makanya orang-orang kesurupan itu coba aja lihat amal ibadahnya. Nah, kalau tapi ada juga ya orang-orang yang Allah takdirkan rajin ibadah tapi mereka juga diganggu setan. Biasanya orang yang begini itu kakek neneknya dulu ada perjanjian dengan setan. Nah, sehingga diikuti oleh setan. Tadi saya dulu meruqyah, bukan saya, maaf, teman saya meruqyah seorang kesurupan. Saking banyaknya setan itu akhirnya udah rohnya udah dikuasai oleh setan, nggak bisa apa-apa lagi dia, udah dikuasai. Kenal rohnya tadi malas beribadah pada Tuhan. Ya. Atau dia juga ibadah, maaf. Orang yang kesurupan ini rajin ibadah, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Datang ke kuburan, datang ke kuburan, kuburan itu tempatnya jin. Datang ke kuburan, ibadahnya ya ke masjid-masjid yang ada kuburan, sehingga banyak jinnya. Jinnya juga jin Islam. Ketika di ruqyah, jinnya ternyata bisa juga baca Quran. Diikuti oleh dia, jinnya. Jinnya kenapa? Jinnya sama dengan itu. Jin itu seperti kita juga. Ya. Nah, tapi karena dia zolim, ya kita berlindung pada Allah, akhirnya jinnya juga ketakutan, kesakitan dia, karena dia zolim kepada manusia. Karena kalau dia betul-betul jin yang baik, dia tidak akan mau bermuamalah dengan manusia. Nah, jadi ketika diruqyah, ternyata ada banyak keluar ketika itu. Ada yang di mulut, di mata, di tangan, keluar dia. Ya. Nah begitulah. Jadi ibadah kita itu Allah Maha menyayangi kita, Pak. Sholat, sedekah itu melepaskan kita dari gangguan jin. Ya, tubuh kita makin kuat. Makanya Umar bin Khattab saking kuatnya ketakuannya pada Allah, lewat gang dilihat oleh setan, setan cari jalan lain. Begitu kuatnya imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitulah kaum muslimin. Ketika dia betul-betul menjalankan perintah Allah, kuat Pak. Tapi orang-orang, kebanyakan kita itu ibadah itu, kebanyakan kita hanya berkuat jasmani aja, barbel ini semua. Tapi rohnya lemah, tidak pernah baca Quran, tidak sholat. Galau sedikit dapat musibah bunuh diri. Ya, kesurupan. Karena itu tadi, ibadahnya tidak sesuai, tidak melaksanakan perintah Allah. Kita lihat para sahabat Nabi SAW di perang Badar, jumlah mereka berapa? 200-an ya, kalau nggak salah ya. 200. Lawannya berapa? 2000. Satu orang banding berapa itu? 200. Nah, satu orang mengalahkan 200. Ya, lihat bagaimana kuatnya para sahabat. Karena rohnya tadi sebetulnya fisiknya sama aja. Ya. Tapi Allah memberikan kekuatan pada jiwa-jiwa roh orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita musuh kita itu dari jin dan manusia. Dan yang paling berat itu Allah mengatakan musuh kita adalah yang tidak kelihatan, syaitan, iblis. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sehingga kita selamat di dunia. Dan kalau kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kebahagiaan abadi di akhirat. Ya. Nah, itu sedekah itu menyelamatkan kita di dunia, harta kita bersih, jiwa kita makin kuat. Di akhirat pun ya, orang yang mengerjakan sholat, orang yang mengerjakan puasa, yang mana puasa juga misalkan. Nabi SAW mengatakan as-shaumu junnah. Puasa itu yang berikutnya adalah puasa. Puasa itu adalah tameng. Nah, Allah ingin dengan kita puasa itu memberikan kesehatan pada kita.
bonus itu, ya. Kan sudah banyak penelitian meneliti bahwa selama 1 bulan kita puasa, itu pasti tubuh bapak-bapak sendiri merasakan. Sekarang aja baru 18 hari, gimana rasanya Pak? Kalau betul-betul puasa, gimana rasanya? Badan lebih ringan ya, badan lebih ringan. Nah, jadi Allah ingin menjadikan kita itu sehat, ya. Kalau kita tidak ada puasanya, wah, kita semua kita makan ya, kikil, semua lemak, kita makan nggak ada puasanya. Udah. Nah, jadi tubuh kita itu memang harus dalam setahun itu Allah ingin berikan kita bonus kesehatan kita lebih baik. Jangan jadi masalah kita puasa tapi buka dan sahurnya tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi mentang-mentang puasa saya pas buka dan sahurnya dibalas. Nah, ini salah. Karena Allah mengatakan makan dan minum itu ada aturannya juga. Kulu washrabu walatus rifu, makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Ini kita lihat kesalahan masyarakat kaum muslimin ini, begitu dia menjelang apa nama istilahnya ngabuburit, semua yang ada di jalan itu dibeli. Gorengan, gorengan, es-es. Nah, ibadahnya ini sebetulnya kenapa ini? Karena Allah atau kenapa? Ya. Nah, itulah pentingnya ibadah. Ibadah itu, puasa itu sebetulnya bagaimana kita juga hikmahnya merasakan seperti yang dirasakan orang orang fakir miskin. Nah, jadi makan dan sahurnya ya juga diperhatikan. Nah, pasti kita akan beri kesehatan. Dan juga ya, dengan kita puasa, setan itu mengalirnya. Selalu kita ngomong masalah setan karena memang musuh kita adalah setan. Itu yang menyesatkan kita. Setan itu mengalir di tubuh kita di mana? Aliran darah. Aliran darah kita. Dia mengalir kemana-mana di tubuh kita ini aliran darah. Kalau kita berpuasa, aliran darah kita otomatis bagaimana? Menyempit. Makanya nafsu kita kurang. Makanya Nabi SAW perintahkan para pemuda, sudah ada yang belum menikah di sini? Ada. Apa perintah Nabi? Kalau yang muda ini, apa? Puasa. Supaya apa? Supaya darahnya itu menyempit. Jadi setan tidak bisa untuk bebas menggodanya. Lihat bagaimana puasa itu sendiri menjaga kita. Nah, jadi yang belum menikah segera menikah. Ya, kalau enggak puasa terus. Nah, itu bagaimana puasa itu juga melindungi kita, ya, melindungi kita dan semuanya. Haji juga begitu, ya, haji begitu juga. Nah, jadi Pak Ibu, dan akhirnya nanti, ya, di akhirat Nabi SAW, kalau kita betul-betul melaksanakan ibadah perintah Allah Ta'ala, sholat, wajib dan sunnah, zakat, sedekah, wajib dan sunnah, puasa, wajib dan sunnah kita tunaikan. Kemudian haji itu yang harus 5 hal yang kita pegang terus, ya. Nah, kemudian juga setelah itu kita mengerjakan perintah-perintah Allah yang lainnya, tinggalkan yang diharamkan Allah, maka kita pasti akan masuk surganya Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena Nabi mengatakan, nanti dari akhirat, orang yang sholat akan dipanggil, ya, untuk masuk surga dari pintu sholat. Jadi surga itu pintunya Pak, sesuai dengan pintu amal ibadah kita. Orang yang rajin sholat masuk surga dari pintu sholat. Orang yang jihad masuk surga dari pintu jihad. Orang yang sedekah masuk surga dari pintu sedekah. Orang yang puasa masuk surga di pintu royan, bukan pintu surga. Nah, adapun pintu surga masuk dari orang yang puasa masuk dari pintu royan. Nabi mengatakan pintu royan. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Nah, inilah ya bagaimana kita, tugas kita sebagai hamba Allah Ta'ala adalah beribadah kepada Allah, ikhlas, ikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Inni tarikum fikum amroni intamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku akan tinggal pada kalian 2, Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kalian berpegang teguh dengan perintah Allah, ya,
meninggalkan diri Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan sesat ya, di dunia dan di akhirat. Juga pemahamannya juga harus sesuai dengan pemahaman sahabat, para ulama. Jadi jangan memahami Quran dan hadis Nabi seenaknya sendiri. Ya, pahami Quran dan hadis itu, lihat keterangan para ulama bagaimana, itu yang kita amalkan. Pasti kita akan hidup bahagia di dunia, menyelamatkan kita di dunia, dan akhirnya Allah memasukkan kita di pintu surga sesuai dengan apa keahlian kita. Nah, yang penting juga dari ibadah ini jangan terlalu semangat. Habis ini saya mengerjakan ini, habis itu bosan. Yang paling penting itulah istiqomah. Ya, istiqomah itu yang paling penting dalam ibadah. Nabi SAW mengatakan bahwa yang paling baik itu adalah sedikit tapi rutin. Mulai dari ketika kita bisa istiqomah. Nah, itu yang paling penting. Istiqomah itu bagaimana caranya? Istiqomah itu caranya kita tadi mengetahui ilmunya, apa dampaknya, baiknya, dampak buruknya. Kemudian kita berusaha untuk bersungguh-sungguh. Kemudian cari teman, teman yang bisa kita ajak untuk betul-betul taat pada Allah, dan terakhir berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita itu bolak-balik, Pak. Makanya kita selalu berdoa. Nabi saja meminta pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taatika. Ya Allah, ya wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah hati kami dalam ketaatan. Nah, maka semoga kita selalu berdoa pada Allah Ta'ala, diberikan keistiqomahan dalam beribadah, ikhlas karena Allah Ta'ala, diberi taufik, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pas dengan waktu yang diberikan pada saya. Ya, kita kembali kepada MC. Baik, terima kasih pada Ustadz Ervan Doni Tirmizi. Silakan pada brother dan sister yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ada 2 kesempatan pertanyaan. Bisa belum akhir untuk penyampaiannya. Mungkin mau tanya ini ya, tadi pada saat mau ke sini sama teman tadi ada Pak Reza ya. Ini kita sholat di sini berjamaah dengan sholat di masjid berjamaah, itu pahala kita di sini bakal setara di masjid nggak gitu ya? Iya ya, nah itu yang kita pikir tahu juga tuh. Itu kemudian kalau di sini kita pakai tahiyatul masjid nggak? Kayaknya enggak ya, tapi mungkin nanti Pak Ustadz bisa menyampaikan lebih lengkap. Yang kedua adalah saya pernah dengar sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Apakah itu hadisnya ini atau seperti apa? Mungkin 2 itu aja. Terima kasih. Ya. Yang pertama, mana lebih baik sholat di sini apa di masjid? Ya, sebetulnya Pak, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada Nabi kita yaitu dimanapun di muka bumi ini adalah masjid. Nabi mengatakan, saya diberikan 7 yang tidak diberikan Nabi sebelumnya. Waju'ilat liyal ardu masajida. Allah jadikan dimanapun bisa jadi masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Masjid tempat sujud, tempat sholat. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya mereka ibadah tempatnya khusus. Adapun umat Islam, sholat kita itu di mana saja, masjid tempat sujud itu di mana aja. Makanya yang jadi masalah kita, masyarakat kita itu kekurangannya masalah ini sebetulnya. Pernah saya waktu umroh, kalau di kita bandara-bandaranya ada musolanya kan, di gedung-gedung ada musolanya kan. Ya, saya umroh di Jeddah, kemudian udah masuk waktu maghrib, tapi masih bisa untuk sholat. Saya nanya ke security kami kan, karena saya pembimbing kan, saya bisa bahasa Arab. Nah, jemaah nanya, Ustaz kita sholat di mana? Ya udah kita cari musola. Saya tanya ke security, musolanya di mana? Gak ada musola di sini. Terus sholat di mana? Semuanya ini sholat di kampung mas. Ini musola ini semuanya. Sholat aja di mana aja katanya. Nah, itulah Nabi SAW sudah memberikan kelapangan pada kita. Sujud itu di mana aja. Ya. Cuman pertanyaannya mana yang lebih utama, di masjid apa di sini? Yang lebih utama dalam jamaahnya. Semakin banyak jamaah, semakin banyak pahalanya. Karena Nabi yang katakan sholat berdua lebih baik daripada sholat sendiri. Sholat bertiga lebih baik dari sholat berdua. Jadi keutamaan jamaah itu makin banyak orang jamaahnya, di sana pahalanya makin
banyak. Kira-kira jelas Pak ya? Nah, cuman mungkin perbedaan hukum yang berbedanya adalah apa? Yaitu tahiyatul masjid. Nah, itu berbedanya. Adapun tahiyatul masjid, ya, itu para ulama mengatakan hanya pada tempat yang didirikan 5 waktu dan ada sholat Jumatnya. Nah, itu yang masjid yang ada tahiyatul masjid. Tapi kalau tempat yang tidak 5 waktu, nah itu hanya tempat sholat saja istilahnya. Itu hanya istilah-istilah saja. Maka tidak ada tahiyatul masjid. Itu saja membedakannya tahiyatul masjid. Nah berarti tidak ada. Kalau di sini hanya pas zuhur aja, berarti tidak ada tahiyatul masjid. Ini hanya musola, tempat sholat saja. Hanya itu perbedaannya. Wallahu taala a'lam. Ya, yang kedua tadi apa ya? Jadi lupa saya. Sedekah Kait sedekah. 70 Ya, kebun. sedekah menutup 70 kebaikan. Allah alam saya belum tahu Pak. Mungkin bisa nanti saya ya bisa dibantu juga. Ada yang pernah dengar hadisnya tapi belum tahu Pak. Tapi yang jelas tadi hadisnya sahih. Nabi mengatakan siapa yang bersedekah maka akan terlepas daripadanya 70 setan. Tapi 70 setan ini para ulama mengatakan bukan pembatasan angka, tapi menunjukkan begitu banyaknya. Karena istilah dalam Arab itu kalau mengatakan sabein, mereka bisa dipahami sama dengan kita berapa jumlah orang yang hadir ribuan. Kenapa nggak bisa dihitung saking banyaknya? Nah begitu. Jadi dalam istilah bahasa Arab sabein menunjukkan saking banyaknya. Nah, walau ta'alam ya tadi setan tadi kita katakan ya dia selalu membersihkan keburukan. Dengan lepasnya itu berarti walau alam bisa juga mungkin dipahami dari sana. Tapi kalau betul-betul hadisnya menutup 7 keburukan saya belum mendapati. Walau alam saya tidak tahu. Ya. Cukup, Pak. Silakan ada lagi yang bertanya? Sister ada yang bertanya? Ah ya. Ibu Assalamualaikum, namanya Pak. sister Ibu? Bukan. Ya, Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak Ustadz, Ya. jika kita memiliki dosa-dosa kecil yang tidak disertai dengan taubat, apakah bisa terhapuskan dengan ibadah yang menyelamatkan? Serta ada satu lagi, jika ada hamba yang memang merasa ibadahnya tidak sempurna, apakah di sisi Allah itu menganggapnya sebagai sebuah usaha atau berupa kegagalan? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Untuk kedua mungkin kita perlu diskusi Bu ya. Untuk yang pertama tadi apa tadi? Ah, Dosa-dosa kecil yang oh ya, tidak. baik. Dosa kecil. Nah, dalam hadis yang menjelaskan ya, contohnya umroh dari umroh sebagai penghapus dosa. Nah, kemudian juga tadi ya menghapus dosa. Pokoknya yang intinya semua dalil Quran dan hadis mengatakan menghapus dosa itu dosa kecil. Itu yang dihapuskan dengan dosa kecil. Contohnya tadi kita sholat dari subuh ke zuhur itu terhapus dosa. Dari zuhur ke asar terhapus dosa. Itu dosa kecil. Itu ya. Tapi kalau dosa besar itu apa bedanya dosa kecil? Dosa kecil itu tidak disebutkan dalam dalil ancamannya. Itu yang terhapus. Tapi kalau dosa yang disebutkan ancamannya itu tidak terhapus. Bagaimana cara menghapuskannya? Dengan cara istighfar dan taubat. Makanya Nabi pun supaya kita tuntunan kita, Nabi sehari itu istighfar pada Allah tidak kurang dari 100. Bertobat kepada Allah. Dengan kita tobat itu Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Istighfar, betul-betul kita minta ampun pada Allah, menyesali perbuatan kita, Allah ampuni dosa kita. Nabi katakan orang yang taubat dari dosa seperti orang tidak melakukan dosa. Jadi butuh tobat, istighfar. Nah, jadi dosa-dosa itu yang besar, tapi ada ya rukun istighfar tobat itu pertama menyesali, kemudian berjanji tidak mengulangi. Nah, itu diantaranya. Kemudian tambahannya yaitu kalau berkaitan dengan harta atau hak orang lain, contohnya masalah kita mau jelek-jelekan dia di belakang atau mengambil hartanya, ini nggak bisa. Ini harus minta maaf ke orangnya langsung.
cara tobatnya. Atau hartanya kita harus minta keriduannya. Itu untuk cara membersihkan dosa besar, harus dia tobat. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang Nah, kedua, gagalan atau ke usaha gitu ya. Nah, ini maksudnya gimana Bu ya? Saya kurang paham ini. Contohnya seperti apa? Kasus, contoh kasus. Sholatnya gagal, maksudnya gimana? ya misalkan kan kita kalau sholat itu kan ada yang Nggak tata khusyuk caranya ya, gitu. ya nggak khusyuk atau misalkan Misalkan ingat makanan, waduh nanti buka ada makan yang apa lupa gitu gitu, ya. misalkan juga ada yang lupa. Nah itu Allah memandangnya sebagai sebuah kegagalan kah atau usaha gitu. Ya. Walau alam, saya nggak tahu memandangnya gagalan atau sebagai usaha. Tapi yang jelas Allah Maha Penyayang. Ya, karena oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sadidu wa qaribu. Tidak mungkin kita manusia yang bisa betul-betul lebih selalu bisa melakukan perintah Allah. Maka kalau kita tidak bisa, maka berusahalah semaksimal mungkin. Nah, berusaha untuk terus berusaha. Nggak mungkin kita bisa sholat sepanjang hidup kita khusyuk, nggak mungkin itu, mustahil. Nah Allah menyayangi kita, maka berusahalah maksimal. Dan Allah menyayangi kita apa? Kekurangannya tadi tidak khusyuk dengan sholat sunnah. Itulah faedahnya tadi Bu. Jadi kalau kita merasa sholat kita kurang sempurna, perbanyak sholat sunnah. Kalau kita merasa eh, sedekah kita tidak ikhlas ya karena merasa dipaksa, tutupi dengan sedekah sunnah. Nah itu maksudnya dengan ibadah sunnah tadi. Ya, wallahu alam. Ya. Bagaimana? Cukup? Oke, semoga tetap penasaran ya. Ya biar terus tercari. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ervan Doni Tirmizi yang telah menyampaikan materi ibadah itu ibadah yang menyelamatkan. Baik, kita cukupkan langsung saja. Terima kasih kepada brother dan sister. Silakan untuk bekerja kembali ya. Kita buat besok masih ada kajian lagi. Kita buat kajian ini sebagai tempat untuk istirahat. Baik, sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.